Kenapa orang miskin susah sekali menjadi kaya? Jawabannya itu adalah di belief system kita atau sistem kepercayaannya kita. Belief itu adalah a habit of thought atau kebiasaan berpikir. Nah, kebiasaan berpikir ini biasanya akan terus diulang, dan diulang. Nah, ketika kita mengulangnya berkali-kali atau repetition. Nah, repeat kalau di bahasa Prancis itu kan répéter. Jadi tanpa disadari sebenarnya kita tuh melatih diri kita untuk menjadi miskin dengan cara berpikir yang sama yang diulang-ulang terus. Pokoknya kayak gitulah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia itu akan menjadi habit kita atau kebiasaan karena kita terbiasa untuk resah, terbiasa untuk takut, terbiasa untuk was-was. Tune in-nya itu di frekuensi yang rendah karena yang kita panggil atau kita undang hari itu bangun tidur, yang kita undang si buntung. Nah, masalahnya kalau kita kasih nasihat itu kan kayaknya gampang ya. Tapi kalau udah di pikiran bawah sadar itu gampang-gampang susah. Nah, tapi nggak usah khawatir. Di video ini aku akan membahas bagaimana caranya kita uninstall semua limiting belief yang kita miliki atau kepercayaan yang tidak bikin kita menjadi maju, yang by the way semuanya ini adalah sebuah sistem didesain untuk membuat kita berada di sebuah posisi yang mudah untuk dikontrol. Nah, siapa yang mendesain nanti aku akan bahas di video yang lain. Yang sekarang kita pikirin adalah gimana caranya supaya aku bisa keluar dari jebakan itu. Right? Nah, salah satu cara untuk kita bisa menghapus semua limiting belief itu atau sebuah kepercayaan yang membuat kita merasa kecil, merasa terbatas, merasa tidak layak, merasa rendah, merasa tak berharga dan lain-lain, itu adalah dengan cara tahu dulu masalahnya di mana, siapa dia, si limiting belief itu. Dari sana baru kita bisa menguninstallnya atau menghapusnya, menggantinya, terserah ya. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu karena kita mempraktekkan atau repete tadi itu ya, practicing, latihan setiap hari. Bahkan ini biasanya terbentuk itu ketika kita baru lahir dari umur 0 sampai umur 7 tahun. Jadi kita sudah memiliki set of belief atau serangkaian kepercayaan yang kita bawa dari lahir yang sampai kita besar kita nggak sadar. Itu sudah menjadi satu kesatuan dengan diri kita. Kita suka berpikir bahwa that it's me, itu jati diriku, itu diriku yang sebenarnya. Bahwa that is me, kayak gitu loh, segalanya kayak gitu kan. Yang pertama itu adalah labeling atau snap judgment, atau kita menilai seseorang dengan cara yang sangat cepat. Kita sudah terbiasa melakukan ini dan otak kita pun didesain untuk melakukan hal ini dengan alasan ego. Nah, ego yang aku maksudkan di sini adalah untuk kita bisa memproteksi ya, untuk mempertahankan diri. Jadi kita harus bisa lihat, oh itu macan apa bukan? Oh itu berbahaya apa enggak? Oh itu makanan apa bukan? Kayak gitu kan. Maksudnya tujuannya itu secara primitif, itu kan otak primitif kita ya, reptile brain kita yang menciptakan atau membuat kita bertingkah atau bertindak seperti itu. Intinya itu sebenarnya baik, niatnya baik untuk biar kita akan terjaga, biar kita nggak mati lah intinya. Jadi kita langsung tahu kan, langsung snap judgment. Oh itu berbahaya, oh jangan lompat ke situ, itu berbahaya, nanti kamu patah tulang. Oh jangan Nah, masalahnya kita suka kebablasan, kita suka ngejudge setiap orang, semuanya yang kita temui. Nah, di sana letaknya. Jadi kita harus mulai mindful. Mindful itu ya mulai hati-hati dalam menggunakan pikiran kita. Itu kan sudah terbiasa kan. Oh, jangan nyebrang, ada mobil, kayak gitu loh. Yang segala sesuatu yang snap judgment, menilai. Nah, kita mulai pilih dan pilah mana yang kita akan lakukan secara natural untuk hal itu dan kita memang harus dilakukan, mana yang nggak perlu. Terutama ngejudge seputar orang. Kita harus mulai sadar bahwa semua orang di dunia ini terlahir dengan sangat spesial ya. Jadi ibaratnya puzzle itu tidak ada bentuk yang sama, semuanya bentuknya beda-beda. Perbedaan ini bikin mereka itu sangat spesial dan penting sekali dalam masyarakat ya. Kalau kita pasang puzzle-nya itu akan komplit, akan sempurna karena keunikan mereka itu sendiri. Jadi kita nggak perlu berpikir bahwa dia seharusnya lebih begini atau lebih begini biar simetris, atau lebih putihan, lebih hitaman, lebih kurusan, lebih gendutan, lebih detetan. No darling, everyone is special.
including you. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan kalimat, karena semua kalimat itu memiliki vibrasi tertentu. Ada istilahnya kalimat abrakadabra yang artinya I create as I speak. Bayangin, jadi apapun yang kita katakan akan terjadi atau terbentuk dalam proses, karena kalimat kata-kata itu kan memiliki getaran. Getaran ini yang akan menarik hal yang serupa. Banyak sekali kalimat yang harus dihindari, tapi salah satunya, aku kasih salah satu aja, itu misalnya I can, aku tidak bisa. Ini merupakan sebuah kalimat yang kita forbidden atau kita larang di dalam rumah kita ya, terutama anak-anak. Jadi kalau wajar sih anak-anak selalu bilang nggak bisa kayak gitu, tapi kita selalu larang. Lebih baik ganti kalimatnya, redefine atau dirubah menjadi kalimat yang lain. Misalnya aku nggak yakin tapi aku akan coba. Nah memang ya nggak tahu kan, memang belum pernah melakukan. Maksudku jangan buru-buru ditolak, jangan langsung ending close question, tapi lebih baik open question. Jadi ada kemungkinan, opportunity untuk menyelesaikan atau untuk memiliki sebuah pengalaman. Siapa tahu jadi dapat ilmu baru kan? Itu satu. Atau kita bisa bilang, wow, exciting, let's do it. Atau exciting, let's find out. Nah maksudnya ya exciting, happy, seru, tapi aku nggak tahu hasilnya kayak apa karena belum pernah. Nah kayaknya itu lebih baik daripada kita bilang I can, aku nggak bisa. Yang ketiga itu adalah helplessness atau tak berdaya alias menjadi victim karena aku tak berdaya. Nah biasanya orang-orang seperti ini akan selalu bilang it's not up to me. Itu kan bukan terserah aku, bukan aku yang menentukan. Jadi ya udah deh, ngapain juga dilakukan, it's not worth the effort kayak gitu kan. Istilahnya menyerah sebelum. Intinya gini guys, you have the power. You are co-creator. Jadi stop untuk menjadi victim, karena kalau kita selalu menyerahkan apapun itu ke orang ketiga, sesuatu di luar kita, it's not up to me. Ini terserahnya dia, terserah dianya itu terserah lah ya. Siapa aja, entah dia itu orang tuamu lah, ayahmu, ibumu, pacar, Tuhan. Whatever it is guys, you are in charge, you have the power. Jadi jangan berada di victim mentality lagi. Jadilah menjadi co-creator. Artinya aku bisa kok, aku bisa menciptakan hidupku, aku bisa kok, aku bisa melakukan ini dengan dukungan. Yang berikutnya itu adalah comparing yourself with others. Ini sebenarnya jawabannya hampir mirip ke nomor 1 tadi itu ya, bahwa kalau kita membandingkan diri kita dengan sesuatu yang lain, seseorang yang lain, itu nggak akan menang, nggak akan pernah bisa baik hasilnya. Baliknya ke kita tuh nggak akan baik, karena aku itu adalah the best version of me. Kalau aku jadi Desi, itu aku bakalannya nomor 1 di dunia. Nggak ada orang lain yang bisa menjadi Desi terbaik selain Desi ini, ya kan? Jadi misalnya aku akan berpura-pura menjadi, let's say, Sophia Lajuba. Aku selalu menggunakan dia. Halo Mbak Sophie. Nah, aku nggak bakalan bagus walaupun aku makannya seperti dia, misalnya vegan, atau aku melakukan yoga yang secanggih dia, atau aku apapun yang aku lakukan, aku nggak bakalan seperti dia atau lebih baik dari dia. Ya iyalah. Tapi maksudnya ngerti ya. Jadi don't compare yourself with others. Compare-nya sama diri sendiri aja. Apakah aku hari ini jauh lebih baik dari kemarin? Apakah aku hari ini memiliki lebih bahagia dari kemarin? Pokoknya kayak gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah people will judge me atau apa kata orang. Nah, hal ini kalau kita memiliki perasaan seperti ini, itu artinya kita tidak akan kemana-mana atau bakalan diam di tempat. Jadi diwaspadai. Kalau misalnya teman-teman memiliki rasa ini, ditulis di buku jurnalnya, kemudian dicari solusinya. Nanti solusinya aku akan kasih tahu di video selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah guilt atau merasa bersalah. Biasanya kalimatnya itu seperti ini, I don't deserve this, atau aku merasa nggak pantas untuk mendapatkan apa yang aku dapatkan saat ini. Nah ini juga sama ya, kita comparing ourselves with others, atau kita membandingkan diri kita terhadap orang lain yang berujung-ujung kita merasa bersalah atau guilt. Banyak sekali DM yang seputar hal ini ke aku,
yang menurutku itu akan mengganggu perkembanganmu ya, atau perjalanan batinmu. Jadi sekali lagi dicatat di buku kalau misalnya oh ternyata aku punya rasa itu. Ini yang aku ceritain dari awal itu adalah feeling ya, semua rasa kan. Nah, semua rasa itu kita kumpulkan, nanti aku kasih tahu gimana caranya uninstall. Yang nomor 7 adalah priority based on others roadmap, alias segala sesuatu tujuan hidup berdasarkan orang lain. Misalnya, oh kalau orang Jawa itu ya, apalagi perempuan itu harus nikah sebelum umur 30 tahun, Duk. Karena nanti malu dibilang perawan tua. Seperti itu. Atau misalnya, oh kalau mau kaya ya harus bekerja keras atau harus bekerja di perusahaan asing. Itu salah satu aku tuh. Harus bekerja di perusahaan asing jadi dapat bayarannya kan dolar, jadi bakalannya kaya. Atau oh harus begini, harus jadi sarjana, harus ini, harus itu. Guys, don't do that again, karena kamu gak akan kemana-mana. It's not you. You are unique, you are special, you have genius within you. Jadi itu bukan kamu itu spesial, kamu itu memiliki genius ya, atau teacher, atau healer, pokoknya unik, pokoknya spesial. Tapi kalau kita tidak mengikuti cara orang lain berpikir atau roadmap-nya orang lain itu. So anyway guys, thank you, I love you, and bye for now.